penting dalam kita memaknai pertemuan yang indah lagi penuh barokah di waktu duha di 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah ini, melainkan kesyukuran kita kepada Allah sang arsitektur kehidupan. Dialah Allah yang telah mendesain rupa kita dalam penciptaan yang sempurna lagi paripurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia dalam wujud, dalam rupa yang paling sempurna, kata Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Olehnya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, mari kita banyak bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bukan karena hebatnya kita di dalam iman dan takwa yang kemudian bisa tergerak untuk hadir menunaikan salat Idul Adha yang baru saja kita laksanakan dan untuk mendengarkan khutbah yang saat ini sedang kita dengarkan. Bukan karena kekuatan iman dan takwa kita, tapi sejatinya kita bisa datang kemari, diringankan langkah kita karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya dalam suratul Fatihah, ketika kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu, kita menyembah kepada Allah, maka sesudahnya ayat ini kemudian berbunyi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maknanya apa? Kita bisa beribadah, ketaatan, keimanan yang kita miliki semata-mata semua karena pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kepada Rasulullah teladan kita, uswah qudwah kita yang telah mengejawantahkan Islam di dalam kehidupan, Nabi kita yang membawa Islam sebagai nizamul hayat, menjadikan Islam sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepadanya dan tidak sekedar membasahi lisan kita dengan menyebut nama dan bersalawat kepadanya, tetapi kita buktikan dengan mengittiba, mengikuti sunnah beliau di dalam kehidupan. Kelak di yaumul mahsyar kita menjadi bahagian umatnya yang atas izin Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hutang terbesar kita kepada ibu dan bapak kita, terkhusus kepada ibu kita, hutang terbesar kita ialah atas darah yang ia keluarkan ketika ia melahirkan kita, yang kita kenal dengan darah nifas. Dan hutang terbesar kita kepada ayah kita ialah karena air keringat yang ia kucurkan, sebab pergi pagi pulang petang, pergi banting tulang untuk menghidupi kita, yang hari ini sebagian besar di antara kita telah menjadi orang tua yang kita tidak akan pernah ada di atas muka bumi melainkan atas izin yang Allah berikan melalui perantaraan ayah kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan hutang kita lebih besar kepada Rasulullah dibandingkan hutang kita kepada bapak dan ibu kita, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan kita dari pinggir jurang api neraka menuju luasnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah yang ia bawa. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sejenak mengingat kepada Allah. Mari kita bermuhasabah akan kemaksiatan, akan dosa, dan barangkali kesilapan, kekhilafan yang pernah kita perbuat selama ini. Mari sama-sama kita merenung, adakah hak-hak saudara kita yang kita rampas? Adakah kewajiban-kewajiban kita yang belum kita tunaikan kepada Allah? Mari kita bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, tidak hanya ketika berada di pelataran masjid yang baru ini, tidak pula ketika kita sedang mendengarkan khutbah ini, tetapi hakikat takwa harus kita jaga hatta kita berada di rumah kita, di tempat kerja kita, di warung-warung, di jalanan, dimanapun itu. Takwa is everywhere.
Takwa is every time. Bertakwa kepada Allah tanpa waktu. Bertakwa kepada Allah tanpa memandang tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam 1 tahun perputaran Allah rotasikan 12 bulan. Ada 3 bulan menurut para ulama terdahulu yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama Ramadan, karena kemuliaannya di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Dan pada Ramadan ada 10 hari terbaik, itulah 10 malam di akhir Ramadan. Dan kemudian bulan kedua yang paling dicintai Allah ialah bulan Dzulhijjah ini, yang kata para ulama mengatakan bahwa kalaulah 10 malam akhir yang paling dicintai Allah adalah di malam 10 akhir Ramadan, maka 10 hari di siangnya yang paling dicintai oleh Allah adalah di awal 10 Dzulhijjah ini. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah ada syariat kurban dan haji yang sebagai tokoh sentral utamanya ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan yang ketiga, bulan yang paling dicintai oleh Allah ialah bulan Muharram, sebab di tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan sungai merah, laut merah yang berhasil dibelah 2 dengan tongkat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Khusus bulan Dzulhijjah yang hari ini kita berada di puncak ibadahnya, sejak kita berjuang di awal Dzulhijjah sampai dengan hari ini 10 Dzulhijjah. Barangkali di antara kita mengerjakan puasa, mengerjakan siam tanggal 1 sampai 9, atau kita mengkhususkan diri berpuasa di tanggal 8 atau 9, atau kita hanya berpuasa pada puasa Arafah di 9 Dzulhijjahnya. Ini merupakan puasa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan 10 Dzulhijjah ini ibadah puncak ialah ketika kita melaksanakan Idul Adha dan kita tutup dengan melaksanakan ibadah kurban. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ramadan merupakan sebuah madrasah, tempat kita belajar, tempat membina dan menempa diri, maka Dzulhijjah sama. Dzulhijjah merupakan madrasah untuk kita belajar dan menempa diri. Dan pada bulan Dzulhijjah yang merupakan madrasah ini, di dalamnya ada satu sosok maha guru yang nanti kita akan ambil mata pelajaran terbaik. Minimal ada 3 mata pelajaran yang akan kita ambil dari maha guru bernama Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia karena di dalamnya berperan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail dan para keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika setiap kita sepakat bahwa Nabi termulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan Nabi yang hampir menyamai kemuliaannya sebagaimana Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan, ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saking mulianya Nabi Ibrahim, para ulama menggelarinya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, dan beliau juga berjuluk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 tempat yang sangat berkesan di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, sejak ia berada di Babilonia, yang hari ini kita kenal dengan Baghdad, tepatnya di pinggiran Sungai Tigris. Yang kedua, ketika beliau berhijrah ke Palestina. Dan yang terakhir, ketika beliau kemudian berhijrah ke Bakkah, sebuah tempat yang sangat tandus dan gersang, yang hari ini telah dibangun gedung-gedung tinggi menjulang, yang kita kenal Bakkah hari ini dengan Mekkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim Abul Anbiya berada di Babilonia atau Baghdad, kita kenal, kita mengetahui di dalam sejarah bahwa ada sebuah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran yang kemudian diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sirah yang fenomenal, yang merupakan karya terbaiknya ialah Al-Bidayah wa Nihayah. Kita temukan di dalamnya bahwa Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan ketika Nabi kita Ibrahim berdakwah di satu negeri bernama Babilonia. Tidak ada satupun penduduk di negeri itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menggarisbawahi bahwa yang beriman hanyalah istrinya beliau, yaitu Sarah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Ibrahim ketika beliau mendakwakan tauhid, beliau mendakwakan agar mereka hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada patung-patung yang didesain oleh Namrud, raja yang pongah, yang ia mentahbiskan dirinya sebagai seorang raja di raja, yang ia menyulap patung-patung yang diambil dari bintang ke bintang, matahari dan bulan, untuk disembah oleh semua penduduk Babilonia pada masa itu. Maka Ibrahim tampil, Ibrahim bangkit, Ibrahim mendakwahkan mereka untuk beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita mengetahui dakwah Nabi Ibrahim ditolak, Nabi Ibrahim dipersekusi, bahkan ia dideklarasikan sebagai public enemy number one. Dia ditetapkan sebagai musuh utama masyarakat di Babilonia pada saat itu. Kenapa? Karena ia mendakwakan tauhid, ia mengajak mereka menyembah kepada Allah, bukan kepada patung yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian dihancurkan semua patung-patung yang mereka buat, dan disisakan satu yang paling besar, digantungkan kampak ke lehernya. Yang kita ketahui apa yang terjadi, ini memancing kemarahan Namrud dan bala tentaranya, dan mereka bersepakat Ibrahim harus dibakar. Dan untuk membakarnya, Namrud beserta bala tentaranya pengen melibatkan seluruh penduduk Babilonia. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar. Yang kayu bakar itu, kata Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bukanlah kayu bakar yang hanya disediakan oleh Namrud dan para centeng-centengnya, tetapi kayu bakar itu dipersiapkan, dikumpulkan oleh seluruh masyarakat penduduk Babilonia. Bahkan ada satu wanita tua yang menangis sejadi-jadinya. Ia berada di tengah hutan, ia meneteskan air mata, ia histeris, ia teriak-teriak, dan ditanya oleh keluarganya, "Wahai nenek, kenapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih karena Ibrahim akan dibakar?" "Justru aku sangat senang," jawab si nenek, "ketika aku mendengar Ibrahim akan dibakar. Tetapi aku sudah tua, mataku buta. Kalaulah aku tidak tua, kalaulah mataku tidak buta, aku akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk menyumbangkan kayu itu untuk membakar Ibrahim." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini kita mengetahui betapa ujian Nabi Ibrahim sangat besar sekali, betapa tantangannya sangat berat sekali. Bahkan seorang nenek buta juga pengen berkontribusi dalam membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dikumpullah semua kayu yang sampai bertumpuk sangat tinggi sekali. Dan untuk menaikkan Ibrahim ke puncak kayu bakar tertinggi harus menggunakan manjani, ketapel yang besar. Diketapellah Nabi Ibrahim sehingga berada tepat di posisi tertinggi di atas kayu bakar yang bak piramid itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa tujuan Namrud meletakkan Nabi Ibrahim di puncak tertingginya? Ia berniat ketika api dibakar dari kayu yang paling bawah, maka asap membumbung ke atas. Ia berharap Nabi Ibrahim akan menyerah, Nabi Ibrahim akan menghentikan dakwanya, Nabi Ibrahim akan kemudian ketakutan. Ini yang diharapkan oleh Namrud dan bala tentaranya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kalaulah burung melintasi di atas kayu bakar yang disusun oleh Namrud dan seluruh penduduk Babilonia, maka ketika terkena asap yang membumbung tinggi itu, niscaya burung itu akan matang, gosong, terbakar. Saking betapa panasnya api yang dibakar, asapnya saja bisa membuat burung tadi terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
tidak ada satupun penduduk negeri yang mereka bersedih ketika Nabi Ibrahim nyawanya berada di ujung tanduk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah Nabi Ibrahim gentar? Apakah ia takut? Tidak. Maka ucapan yang fenomenal keluar dari lisannya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Maka seketika api yang sifatnya membakar, api yang sifatnya panas, seketika Allah jadikan menjadi dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah hakikat tauhid. Ketika diemban oleh seseorang dengan sosok yang lembut lagi mulia, maka ketika ditolak, ini merupakan hal yang biasa. Hadirin sekalian, pelajaran pertama ini bahwa Nabi Ibrahim, beliau ditolak karena kebenaran yang ia bawa, bukan karena akhlaknya yang buruk. Hari ini kalau misalnya kita ditolak, kita tidak diterima keberadaan kita oleh masyarakat, bukan karena kebenaran yang kita pegang, tetapi kita ditolak karena akhlak kita yang buruk, maka itu adalah musibah. Tetapi ketika kita ditolak karena kebenaran yang kita emban, bukan karena akhlak yang buruk, maka sejatinya inilah anugerah sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Pelajaran kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim, bahwa ketika ia mendakwahi seluruh penduduk Babilonia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di satu sisi ayah kandungnya bernama Azar merupakan produsen patung yang digunakan untuk disembah oleh penduduk Babilonia ini. Inilah kemudian menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita, bahwa ternyata terkadang ujian terberat, tantangan tersulit di dalam kita yang sudah mulai memperbaiki diri. Untuk kita yang sedang belajar hijrah dan meniti jalan istiqomah, terkadang bukan dari eksternal, bukan dari orang luar, tetapi terkadang ujian kita, ujian di dalam keimanan kita, terkadang adalah circle terdekat kita, yaitu keluarga kita. Sebagaimana Nabi Nuh diuji oleh anaknya yang membangkang, Nabi Lut yang diuji oleh istri dan anak yang tidak taat kepadanya, sebagaimana Nabi Ibrahim yang diuji dengan ayahnya yang seorang musyrik kepada Allah, sebagaimana Asia binti Mujahid, seorang istri yang taat kepada Allah tetapi diuji oleh suami yang Fir'aun yang mentahbiskan dirinya, ana rabbukumul a'la, dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian terberatnya ialah paman-paman dia tersendiri yang menghalang-halangi dakwanya, kecuali Abu Talib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disinilah pelajaran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun ayahnya merupakan produsen kemusyrikan, tetapi ia tetap mendakwahinya dengan cara kelembutan. Nabi Ibrahim tetap mendakwahi ayahnya dengan cara kesantunan. Allah merekamnya, mengabadikannya di dalam surah Maryam ayat yang ke-42. Bagaimana bahasa yang sangat santun ini keluar dari lisan manusia tersantun Ibrahim kepada ayahnya. Ketika ayahnya memahatkan patung, ketika ayahnya mendesainkan patung, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya abahati, wahai ayahanda, wahai papa, wahai ayah, wahai bapak. Ungkapan yang lembut sekali, ungkapan yang indah sekali. Padahal bapaknya seorang musyrik, bapaknya orang yang kafir, tetapi dia tidak mengatakan, hei orang kafir, hei kaum musyrik. Tidak seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya abati, duhai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan sesuatu itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada engkau? Nasihat yang sangat indah sekali, nasihat yang sangat lembut sekali. Inilah yang kemudian seharusnya kita contoh. Walaupun ayah beliau Azar di ujung hidupnya mati dalam keadaan kafir, tetapi Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana mendakwahi keluarga kita dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah. Betapa hari ini orang-orang yang meramaikan panggung kebenaran, terkadang mereka sering diuji melalui keluarganya sendiri. Maka mari kita bersabar. Mari kita bersabar menasihati orang-orang yang kita cintai karena Allah. Mari kita doakan mereka untuk kemudian mendapatkan hidayah bersama, untuk bisa taat
masuk surga secara kolektif bersama-sama dengan seluruh orang-orang yang kita cintai karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penutup mata pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari Maha Guru terbaik Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail dan seluruh keluarganya ialah ketika Nabi Ismail ia mulai dewasa, mereka dari Palestina kemudian berangkat menuju ke Bakka, satu lembah yang sangat tandus dan gersang. Di situ Nabi Ibrahim sebelumnya menikah dengan istri yang kedua bernama Hajar. Kita kenal Siti Hajar, maka lahirlah sosok mulia, sosok yang menjadi nabi, yang kemudian melalui mereka lahirlah syariat haji dan kurban. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Para ulama berbeda pendapat tentang usia, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13 tahun ketika Nabi Ibrahim telah pada usia yang demikian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengkurbankan anaknya. Anak yang ditunggu kurang lebih 84 tahun lamanya tidak memiliki keturunan. Ketika Allah berikan keturunan, Allah perintahkan untuk disembelih, Allah perintahkan untuk dibunuh. Betapa secara hakikat manusiawi tidak akan ada ayah yang sanggup untuk membunuh anaknya sendiri. Tidak akan ada seorang bapak yang tega kemudian mengalirkan darah dari darah dagingnya sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah syariat Allah yang kemudian mengharuskan kita untuk taat tanpa tapi, dan ketaatan kita kepada Allah seharusnya tanpa syarat dan tanpa tapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 7 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala ia menyembelih anaknya Ibrahim. Maka ketika hari ke-8-nya, esokan harinya, Nabi Ibrahim dia bingung, dia berpikir apakah mimpi dia benaran datangnya dari Allah ataukah datangnya dari syaitan. Maka 8 Dzulhijjah kita kenal dengan tarwiyah yang merupakan rawa yurawi, artinya berpikir-pikir, bingung apakah mimpinya Nabi Ibrahim merupakan wahyu dari Allah atau merupakan bisikan godaan dari syaitan. Nabi Ibrahim bingung, maka ia tidur. Ia tidur, Allah bangunkan di esokan harinya 9 Dzulhijjah. Maka ia ketika sudah 2 kali mimpi, dia mantapkan hatinya, dia meyakini bahwa mimpi ini benar-benar datang dari Allah dan dia mengetahui ini mimpi merupakan wahyu. Maka 9 Dzulhijjah kita kenal dengan Arafah yang merupakan Arafah ya'rifu, artinya mengetahui bahwa mimpinya 2 kali benar-benar merupakan wahyu dari Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada saat itu iblis yang Allah ciptakan sejak ia membangun singgasananya di atas permukaan laut, ia kemudian tidak berhenti diam. Ia menggoda Siti Hajar, ia menggoda Ismail, ia menggoda Nabi Ibrahim, yang kemudian dilempar batu oleh Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan Jumrah Aqabah, yang dilemparlah batu iblis itu sebagai penolakan mereka tetap akan menjalankan syariat kurban ini. Maka terjadi dialog antara seorang ayah dengan anaknya, yang dialog ini hari ini sudah mulai hilang dalam rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ketika kita akan mengambil keputusan yang sangat besar, ketika kita akan mengambil kebijakan yang sulit, seharusnya kita melibatkan seluruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Allah rekam dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102. Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Sesungguhnya aku bermimpi yang di dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Duhai ayah Ananda, apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail kemudian menjawab, Qala abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayah, laksanakan perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatiku bersama termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita mendapati satu dialog yang sangat menarik sebelum Nabi Ismail disembelih oleh ayah kandungnya sendiri, sosok yang sangat ia cintai karena Allah. Ini dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir masih di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Terjadi dialog yang sangat luar biasa sekali kepada kita semuanya, bahwa Nabi Ismail
sebelum akan disembelih, ia mengajukan beberapa syarat, beberapa permintaan kepada ayahnya, kepada Nabiullah Ibrahim. Ya abati, usdud ribati. Wahai ayahanda, sebelum engkau akan sembelih aku, maka ikatlah aku dan kencangkan ikatnya. Usdud ribati. Kenapa diikat wahai ayah? Karena aku takut kalau engkau tidak ikat aku, ketika aku melihat silawan pisau itu, aku akan lari. Karena aku melihat tajamnya pisau sebagai tanda aku durhaka kepadamu. Maka ikatlah, kencangkan ikatnya, karena aku tidak mau durhaka kepada perintah engkau wahai ayahanda. Kemudian permintaan kedua, Nabi Ismail berminta kepada Nabiullah Ibrahim, ya abati waqfuf anni thiyabaka. Wahai ayahanda, sing-singkan lengan bajumu, sing-singkan lengan bajumu, karena aku tidak mau ketika engkau sembelih aku, maka keluarlah darah dari leherku, yang darahku nanti kena ke pakaianmu. Ketika engkau pulang berjumpa dengan ibu, ibu melihat sisa tetesan darah yang berbercak pada bajumu, maka kemudian ibu akan bersedih. Aku tidak mau. Waqfuf anni thiyabaka, sing-singkan lengan bajumu wahai ayahanda. Dan yang ketiga, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, bahwa Nabi Ismail meminta kepada ayahnya, duhai ayahanda, tajamkan pisaumu, asahlah golokmu, tajamkan, karena sesungguhnya fa innal mauta syadidun, sesungguhnya kematian itu ketika pisau terkena leherku, ketika proses sembelihan terjadi, fa innal mauta syadidun, kematian itu, maut itu sangat dahsyat pedihnya, sangat sakit sekali. Disinilah sunnah bahwa ketika kita akan melakukan prosesi penyembelihan kurban, hewan tadi diikat, kita kemudian mengsing-singkan dengan baju, dan kemudian kita menajamkan pisau kita. Agar apa? Cukup sekali tarikan, hewan tadi langsung kemudian mendapatkan mautnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Mata pelajaran ketiga ini ialah bahwa kita dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya ketika kita diperintahkan taat kepada Allah, maka ketaatan kita tanpa tapi. Ketika kita diminta patuh kepada Allah, seharusnya kepatuhan kita tanpa syarat. Ketika kita diperintahkan puasa Ramadan, seharusnya tidak lagi kita mensyaratkan bagi diri kita, tapi akukan dan lain sebagainya. Ketika kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun rumah Allah, yang Nabi langsung bersabda, man bana masjidan banallahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun rumahnya Allah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Allah bangunkan baginya yang semisalnya di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah syariatnya Nabi Ibrahim, yang kemudian menurut syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya setiap kita mampu taat kepada Allah tanpa tapi, dan patuh kita tanpa syarat. Barangkali inilah mata pelajaran penting yang disampaikan, yang merupakan hikmah dari perjalanan kisah sejarah fenomenal Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail dan para keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.